Pemirsa, terpilihnya Mojtaba Khamenei ke tampuk kekuasaan tertinggi di Iran menggantikan ayahnya mendiang Ayatollah Ali Khamenei merupakan sinyal jelas bahwa faksi-faksi garis keras dalam tubuh pemerintahan Iran tetap menggenggam kendali. Tidak ada pergantian rezim di negeri para mullah itu seperti keinginan Amerika Serikat dan Israel. Situasi pelik ini bisa menjadi pertanda bahwa Teheran tidak memiliki hasrat untuk segera menyepakati gencatan senjata atau membuka meja perundingan dalam waktu dekat. Inilah editorial Media Indonesia edisi Rabu 11 Maret 2026 dengan tema Napas Panjang Antisipasi Perang bersama saya Yohana Margareta. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021 583 9900 dan pagi ini juga telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Mas Indra, selamat pagi Mas Indra. Selamat pagi Yohana. Mas Indra, sebelum kita lebih dalam lagi nanti, tapi ini menarik sekali dari tadi paragraf pertama di editorial Media Indonesia menyampaikan bahwa ternyata kendali pemerintahan Iran ini masih tetap kokoh dengan menjabatnya Mojtaba Khamenei, tidak seperti yang digembar-gemborkan dan diframing oleh Amerika dan Israel. Betul. Ini sebenarnya maknanya seperti apa sih bagi Iran sendiri? Terpilihnya Mojtaba, anak dari Ali Khamenei yang dibunuh oleh agresor Amerika dan Iran, itu adalah sebuah sinyal jelas bahwa perlawanan Iran terhadap para agresornya ini akan terus berlangsung, tidak ada kata menyerah. Iya. Artinya selama ini kan seperti ada dualisme dukungan yang digembar-gemborkan oleh media barat khususnya, ada yang pro dan kontra. Berarti ini memang yang sesungguhnya bisa kita lihat dari hasil ini ya? Ya, tentu saja dalam perang ada istilah propaganda ya, itu dilakukan oleh media-media barat. Dalam hal ini kalau kita lihat adalah agresor Amerika dan Israel. Nah, ketika terpilih Mojtaba yang artinya memang masih garis yang sama ini, tentu saja karena putra dari Ali Khamenei begitu ya, maka ini sinyal keras bahwa perlawanan terhadap Amerika dan Israel yang telah menyerang terlebih dahulu Iran itu tidak akan berhenti dan tidak akan melunak. Bahkan kalau kita lihat tanda-tandanya begitu Yohana ya, beberapa pejabat tinggi dari Iran menyebutkan mulai dari Menteri Luar Negeri yang menyatakan dengan keras bahwa siap melakukan perang secara intensif ya. Jadi perang yang hari ke hari itu sangat keras selama 6 bulan. Artinya ini luar biasa. Dia siap melakukan itu dan akan melakukan itu, tidak hanya siap. Lalu Wakil Menteri Luar Negerinya juga menyatakan bahwa bukan Amerika atau Israel yang menentukan akhir perang, tapi kami, itu Iran. Itu kata-kata seperti itu. Lalu kita lihat lagi pernyataan Ketua Parlemennya yang menyatakan ya bahwa, saya kutip ya, we are not definitely looking for ceasefire. We believe that the aggressor should be punched in the mouth. Gitu. Artinya ada unsur keras dari Iran untuk tidak menolak untuk melakukan jalur damai lagi. Karena alasannya begini, beberapa kali disampaikan. Tidak ada alasan bagi Iran untuk melakukan kemeja perundingan lagi. Karena sebelum terjadinya agresi itu, perundingan-perundingan itu sudah berjalan dan ada progres yang baik. Ketika ada progres kok malah diserang, artinya sudah tidak ada lagi perundingan-perundingan. Maka bersikuku bahwa yang menentukan akhir adalah Iran. Mereka boleh memulai istilah Iran begitu, tapi kami yang mengakhiri istilah dari pejabat Iran. Nah, kalau kita lihat dari Amerika kondisinya ini, kita lihat standing point-nya dulu ya. Kita lihat dari Amerika, beberapa prajurit Amerika Serikat sekarang mulai menolak ditugaskan ke Iran. Kemudian parlemen di Amerika juga sudah mulai gundah ini karena agresi yang dilakukan kepada Iran tanpa ada pengetahuan dan persetujuan parlemen. Apalagi kita tahu Epstein Files ya di dalam negerinya itu juga menggoncang Donald Trump begitu ya. Nah, ini artinya apa? Ada indikasi juga ketika pihak Rusia menyatakan saat terjadinya perbincangan antara Donald Trump dan Putin, dan itu disebut adalah inisiatif murni dari Amerika, artinya Trump dinilai sedang mencari exit strategi. Betul. Tapi ada arogansi di sana. Nah, ketika melihat ini kondisinya ya, baru kita bicara tentang Indonesia, ketika melihat posisinya seperti ini, artinya mungkin perang yang akan berlangsung di sana itu tidak akan berlangsung dalam waktu dekat. Nah, kita akan melihat sebenarnya tadi exit strategi Trump dan juga seperti apa dampaknya Indonesia. Namun kita harus saksikan dulu nih analisis dari Media Indonesia berikut ini, Mas Indra. Napas panjang antisipasi perang. Terpilihnya Mojtaba Khamenei
ke tampuk kekuasaan tertinggi di Iran menggantikan ayahnya mendiang Ayatullah Ali Khamenei merupakan sinyal jelas bahwa faksi-faksi garis keras dalam tubuh pemerintahan Iran tetap menggenggam kendali. Tidak ada penggantian rezim di negeri para mullah itu seperti keinginan Amerika Serikat dan Israel. Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak menyembunyikan penolakannya dan menyebut Mojtaba sebagai figur yang tidak dapat diterima. Pernyataan Trump itu pertanda bahwa jalan menuju deeskalasi di Timur Tengah bertambah terjal. Situasi pelik ini bisa menjadi pertanda bahwa Teheran tidak memiliki hasrat untuk segera menyepakati gencatan senjata atau membuka meja perundingan dalam waktu dekat. Bagi komunitas global yang sudah lelah dengan ketegangan, kabar ini ibarat bara yang kembali dihembus angin. Reaksi pasar pun datang hampir seketika. Harga minyak mentah melonjak, melampaui 110 US dollar per barrel seiring meningkatnya ketegangan dan ancaman gangguan terhadap jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. Bagi Indonesia, perkembangan ini tidak bisa dipandang sebagai dinamika yang jauh dari kepentingan nasional. Sebagai negara yang masih sangat bergantung pada impor energi, setiap gejolak di Timur Tengah hampir selalu beresonansi langsung pada perekonomian domestik. Jika sebelumnya masih ada harapan bahwa perang akan segera berakhir dengan pergantian kepemimpinan di Iran, kini harapan itu perlu dikalibrasi ulang. Elit penguasa Iran tampak memilih kesinambungan garis perlawanan alih-alih melakukan perubahan di tengah tekanan internasional yang semakin besar. Konsekuensinya cukup jelas. Ketegangan global yang saat ini sudah mengguncang stabilitas ekonomi dunia berpotensi berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan. Bukan hanya dalam hitungan hari, tetapi bisa merentang berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Di titik inilah ancaman krisis berubah karakter. Ia tidak lagi sekadar persoalan darurat jangka pendek, melainkan risiko berkepanjangan yang menuntut kesiapan strategi yang lebih matang. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu bergerak di dua lini sekaligus. Dalam jangka pendek, penguatan cadangan energi nasional dan pengendalian distribusi bahan bakar harus dijalankan dengan disiplin yang jauh lebih ketat. Stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional semestinya tidak dipandang sebagai zona aman. Dalam situasi konflik yang berpotensi berlarut-larut hingga berbulan-bulan, angka tersebut jelas jauh dari memadai. Namun, langkah darurat saja tidak cukup. Krisis ini seharusnya menjadi peringatan keras bahwa kerentanan energi Indonesia bersifat struktural. Ketergantungan pada minyak impor yang sebagian besar melewati jalur-jalur rawan konflik telah lama menjadi titik kerentanan atas ketahanan energi di negeri ini. Sudah waktunya membangun fondasi ketahanan energi yang tidak mudah diguncang oleh gejolak geopolitik di belahan dunia lain. Diversifikasi sumber energi dan penguatan energi domestik tidak lagi sekadar agenda pembangunan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional. Optimisme Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia dapat keluar dari situasi turbulensi geopolitik dunia ini tentu perlu ditopang semangat yang sama oleh seluruh elemen di Republik ini. Janji Prabowo untuk mengupayakan swasembada di berbagai hal, termasuk pangan dan energi, mungkin bisa jadi jalan keluarnya. Ajakan Presiden untuk menjaga persatuan dan bekerja keras perlu diwujudkan sebagai modal agar Indonesia mampu keluar dari krisis multidimensi ini dalam keadaan yang lebih kuat dan lebih makmur, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki sendiri. Yaitu tadi pemirsa ulasan editorial Media Indonesia terkait dengan napas panjang antisipasi perang. Kita masih akan membahas dan mengulasnya lebih dalam lagi seusai jeda bersama anggota Dewan Redaksi Media Indonesia, Mas Indra Maulana. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, langsung saja kali ini sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama editorial Media Indonesia. Ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita akan sapa Pak Tasrik. Selamat pagi Pak Tasrik.
Selamat pagi Mbak Yohana, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tasrik, karena waktu kita terbatas, boleh langsung saja disampaikan pendapatnya, singkat saja Pak. Silakan Pak. Baik, saya melihat perang yang terjadi Amerika Israel terhadap Iran ini sepertinya dengan terpilihnya pimpinan tertinggi yang baru ini menunjukkan bahwa perang tidak akan berlangsung cepat ya. Karena saya melihat hitung-hitungan Amerika dan Israel terhadap Iran itu meleset, di mana dengan meninggalnya pimpinan tertinggi, kalau mereka menganggap itu akan segera menyerah. Ternyata persiapan alat-alat perang yang disiapkan oleh Iran ini cukup banyak dan mereka siap dengan sistem perang yang panjang ya. Nah untuk itu saya berharap bangsa Indonesia khususnya pimpinan kita Pak Prabowo bagaimana menjaga dengan adanya perang ini mengenai cadangan energi kita dalam negeri. Karena kalau ini kita tidak perhitungkan dan persiapkan dengan baik, ini akan berdampak kepada ekonomi Indonesia. Nah untuk itu pemerintah harus terbuka ya, apa memang cadangan energi kita itu memang tahannya dalam beberapa waktu. Karena kalau tidak, nanti hitung-hitungan perkembangan ekonomi kita juga, karena ini dampaknya bukan cuma untuk Indonesia, tapi seluruh dunia, khususnya daerah-daerah Timur Tengah. Nah untuk itu Indonesia sebaiknya lebih mempersiapkan diri khususnya dalam cadangan energi kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrik. Nah ini pas sekali seperti yang juga diulas dengan media Indonesia terkait dengan potensi dampak yang ditimbulkan. Seperti apa Mas Indra? Kalau seperti yang disampaikan Pak Tasrik, saya mengutip sedikit ya, Daniel Yergin, dia adalah peraih Pulitzer dari bukunya The Price, Epic Quest for Oil, Money and Power. Ini adalah pakar energi, geopolitik, dan ekonomi. Itu yang pernah menyampaikan bahwa lebih dari 80% minyak dan 90% LNG itu dari Teluk mengalir ke Asia. Jadi kalau terganggu di sini, maka akan ada dampak paling utamanya akan yang terganggu adalah Asia. Dalam hal ini salah satunya adalah tentu saja Indonesia. Tapi bicara soal minyak dan LNG tidak hanya di situ saja, tetapi ketika bicara Selat Hormuz ya kan, yang sekarang ditutup oleh Iran ya, itu dampaknya bukan hanya soal minyak dan LNG, tapi soal rantai pasok. Nah, ketika rantai pasok distribusi menjadi macet, maka di situ ada penaikan biaya produksi. Ketika ada penaikan biaya produksi, maka inflasi merayap. Inflasi naik, merayap naik, dan kemudian efeknya apa? Pertumbuhan tertahan. Bagi Indonesia, seperti apa gambarannya misalnya? Ketika harga minyak naik, bisa saja dampaknya adalah subsidi bengkak di APBN. Begitu ya. Dan kemudian apa artinya dengan APBN, defisit APBN berpotensi melebar. Nah artinya di sini juga perlu langkah strategis dan Presiden Prabowo bagus sekali ya sudah menyampaikan di depan, menyebut dan tidak menyembunyikan persoalan-persoalan itu dan menyampaikan bahwa masyarakat bangsa ini harus siap untuk menghadapi kesulitan dampak-dampak meskipun di situ dibungkus dengan optimisme kita bisa melewati kesulitan ini asal bersama-sama. Nah, tapi tidak berhenti di situ, harus ada strategi-strategi yang harus benar-benar dijalankan, tidak lagi melihat dampak politik dulu nih, harus melihat strategi apakah ini efektif dan efisien. Misalnya, ini momentum sebenarnya untuk memperkuat fondasi ketahanan energi. Ayo, bagaimana kita mau swasembada energi? Kalau terus tergantung dengan minyak-minyak dari Timur Tengah dan kita mengimpor begitu, bukan hanya soal impornya harganya saja, tapi distribusi, jalur distribusinya. Jalur-jalur distribusi minyak kita selalu melewati jalur-jalur yang potensial konfliknya tinggi. Apakah Indonesia memiliki cukup modal yang realistis ketika melakukan swasembada energi dan seharusnya ada energi? Di situ. Seharusnya kita juga memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Tinggal bagaimana melakukan pengelolaan secara profesional, kemudian teknologinya terutama ya, kemudian sumber daya manusianya juga seperti apa, dan tentu saja keinginan. Ya itu tadi kalau disebut ada mafia-mafia yang lebih baik impor karena ada margin yang diambil, itu sudah mulai harus tidak ada lagi. Karena dampaknya luar biasa ini. Kalau kita tergantung pada impor, tidak hanya bicara ketersediaannya saja, tapi jalur distribusinya itu loh. Ketika ini ditutup, akhirnya ada persoalan. Kan nggak mau kita akan terus-menerus seperti itu. Jadi swasembada energi kita harapkan juga dibutuhkan. Sisi yang lain ada swasembada pangan. Swasembada pangan ini kan dampaknya kalau ketika ini kan persoalan Republik paling besar ini kan adalah soal pangan. Kalau itu kita tidak tersedia logistik dalam hal pangan begitu. Nah,
Kemudian berpikir lagi soal diversifikasi sumber energi. Jangan hanya diversifikasi sumber energi ini hanya menjadi agenda-agenda pembangunan dalam setiap pemilu, dalam setiap program kerja, tapi sudah merupakan kebutuhan strategis. Sehingga kalau sudut pandangnya kebutuhan strategis, itu dilakukan, tidak hanya menjadi agenda yang dipajang begitu ya. Ya, sebelum kita bicara soal agenda dan implementasi konkret bagaimana strategi untuk kemudian ketahanan energi, kita harus jeda dulu Mas Indra. Sesaat lagi editorial Media Indonesia masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Kembali di editorial Media Indonesia, Mas Indra. Tadi kita bicara soal ketahanan energi dan juga optimisme yang juga digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi sejauh mana kita bisa optimis dan realistis terkait dengan potensi-potensi yang ada sebagai dampak perang itu? Ya, kalau kita lihat ya tadi soal ketahanan energi itu kan sebenarnya sebuah rencana kita, keinginan kita merencanakan itu sebagai solusi jangka panjang ya. Tapi konteks perang di Timur Tengah saat ini, terutama agresi yang terjadi kepada negara Iran begitu, itu harus ada juga solusi dalam jangka pendeknya. Kalau disebutkan kita punya standar buffer minyak itu adalah stok BBM untuk 21 hari yang selama ini disebut sebagai standar buffer operasional ya, semestinya ini tidak dipandang sebagai zona aman. Sudah harus ada langkah-langkah strategis agar kita tidak terlalu mepet gitu ya untuk soal stok BBM. Karena efeknya kalau BBM ini, lagi-lagi ya kalau bicara soal BBM, ini rentetannya banyak, bisa pada harga-harga yang lain, inflasi, dan itu kan kemudian berpengaruh pada perekonomian nasional. Nah ini yang pertama harus segera ditangani oleh Presiden. Memang dalam jangka panjang itu memang kita harus mulai berpikir lagi dengan kondisi geopolitik yang makin tidak stabil seperti ini ya. Kita harus jujur melihat, coba menganalisis ya, di dunia sekarang ini, banyak negara-negara dunia sekarang dipimpin oleh orang-orang yang mungkin menurut kita dalam kira-kira nggak masuk akal ya. Apa yang disampaikan nggak masuk akal ya. Kok bisa melakukan ini ya? Kok dia melakukan agresi dan tapi menyatakan berdasarkan feeling, berdasarkan nanti dia akan nyerang duluan. Kan itu yang dinyatakan. Good feeling itu kan yang disampaikan oleh Trump begitu kan. Ini menarik. Di dalam negeri sendiri, dalam negeri Amerika sendiri itu menjadi sindiran yang sangat keras ya. Banyak sekali pihak yang kemudian mengkritisi dan satir terhadap pernyataan itu. Baru sejarah ini pertama kali perang diciptakan atau dimulai gara-gara good feelings tadi tanda kutip. Berdasarkan vibe. Itu. Nah ketika banyak pemimpin-pemimpin dunia yang kemudian polanya seperti itu, ini kan makin nggak jelas kondisi geopolitik kita. Maka lebih baik sudah mulai kita mengurangi ketergantungan, bahkan kalau mandiri betul tidak akan mudah memang Yohana. Tetapi itu harus segera dilakukan. Dan jangan lagi hanya sekedar menjadi agenda pembangunan ya. Ini kita bicara siapapun presidennya di Indonesia. Harus sudah mulai benar-benar swasembada dalam satu hal dulu deh, misalnya pangan. Kemudian baru ke energi. Atau bisa dibalik begitu. Nah kita harus mulai sudah benar-benar melakukan itu. Tapi ya lagi-lagi ya swasembada ini swasembada yang bukan hanya bergantung angka-angka yang dipamerkan. Karena itu bisa dibentuk dalam bentuk framing dan lain sebagainya. Kita membutuhkan benar-benar kita swasembada terhadap hal itu. Sekali lagi, kita mulai ketergantungan terhadap dunia sehingga kita tidak tergantung pada kondisi geopolitik yang ya kita tahu sekarang ini makin tidak jelas naik turun, apalagi pemimpin-pemimpin dunianya juga sudah mulai kayak nggak masuk akal nih apa yang disampaikan dan dipikirkan. Ya, semoga itu juga menjadi pertimbangan yang konkret nanti bagi pemerintah kita ya untuk menjaga stabilitas di banyak aspek tanpa ketergantungan dengan pihak lain. Baik, terima kasih Mas Indra untuk ulasannya di editorial Media Indonesia pada pagi hari. Dan pemirsa, ajakan Presiden untuk menjaga persatuan dan juga bekerja keras perlu diwujudkan sebagai modal agar Indonesia mampu keluar dari krisis multidimensi ini dalam keadaan yang lebih kuat dan juga lebih makmur lagi, lebih produktif, lebih mampu berdiri di atas kaki sendiri apapun keadaan di dunia global sana. Dan inilah tadi editorial Media Indonesia, saya Yohana Margareta undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda pagi ini. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.